Ini adalah kisah tentang sebuah rumah tua di puncak bukit, terpencil dan diselimuti kabut hampir sepanjang tahun. Rumah itu bernama Rumah Angin, karena angin selalu berdesir di sekelilingnya, seakan berbisik rahasia yang hanya dipahami oleh mereka yang berani mendekat. Generasi demi generasi penduduk desa menghindari tempat itu. Mereka bercerita tentang cahaya-cahaya aneh yang terlihat di malam hari, suara-suara bisikan yang tak jelas, dan bayangan yang bergerak cepat di balik jendela-jendela yang kusam. Konon, rumah itu dihuni oleh roh-roh yang tak tenang, jiwa-jiwa yang terjebak di antara dunia. Aku, seorang penulis muda yang sedang mencari inspirasi untuk novel terbaruku, nekat pergi ke sana. Aku tertarik dengan kisah-kisah misterius itu. Rasa penasaran mengalahkan ketakutanku. Dengan bekal senter dan secangkir kopi hangat, aku mendaki bukit yang terjal. Angin dingin menerpa wajahku. Rumah itu tampak lebih menyeramkan dari yang diceritakan. Catnya mengelupas, kayu-kayunya lapuk, dan jendela-jendelanya sebagian besar pecah. Aku melangkah masuk, debu tebal beterbangan di udara, bau lembab dan tanah mencium hidungku. Di ruang tamu yang luas, hanya ada perabotan tua yang berdebu dan sebuah piano tua yang tampak usang. Saat aku menjelajahi rumah itu, aku menemukan sebuah buku harian tua di atas meja kecil. Tulisan tangannya rapi, namun kata-katanya membingungkan. Penulisnya menceritakan tentang eksperimen-eksperimen aneh yang dilakukannya di rumah itu, tentang pencariannya akan sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang disebutnya energi gelap. Semakin aku membaca, semakin merinding bulu kuduku. Penulisnya menceritakan tentang perubahan-perubahan aneh yang dialaminya, tentang bagaimana dia merasa semakin terhubung dengan sesuatu yang berada di luar dirinya. Ada juga catatan-catatan tentang mimpi buruk yang mengerikan dan rasa takut yang tak tertahankan. Tiba-tiba, lampu senterku mati. Kegelapan langsung menyelimutiku. Aku mendengar suara-suara bisikan yang semakin jelas, seperti ratusan suara berbisik bersamaan. Aku merasakan hembusan angin dingin yang menusuk tulang, dan bayangan-bayangan bergerak di sekelilingku. Dengan susah payah, aku menemukan jalan keluar dari rumah itu. Aku berlari menuruni bukit, jantungku berdebar kencang. Aku tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di Rumah Angin malam itu. Tetapi aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah kembali ke sana. Buku harian itu masih ada bersamaku, dan misteri Rumah Angin tetap menjadi sebuah teka-teki yang tak terpecahkan. Beberapa minggu setelah kejadian di Rumah Angin, aku masih terngiang-ngiang dengan pengalaman mengerikan itu. Tidurku tak nyenyak, dihantui oleh bayangan-bayangan dan bisikan-bisikan yang sama. Buku harian yang kutemukan di rumah itu tetap kusimpan. Seakan-akan ada sesuatu yang menarikku untuk terus mempelajarinya. Aku mencoba menelusuri lebih jauh tentang penulis buku harian itu. Setelah beberapa kali mencari di arsip desa, akhirnya aku menemukan informasi tentangnya. Namanya Elias, seorang ilmuwan yang hidup di awal abad kedua. Dia memang terkenal dengan eksperimen-eksperimennya yang kontroversial, mencoba untuk mengungkap rahasia alam semesta. Ternyata Elias percaya bahwa di dalam rumah itu terdapat energi gelap yang luar biasa kuat. Dia ingin memanfaatkan energi tersebut untuk menciptakan sesuatu yang revolusioner, sesuatu yang bisa mengubah dunia. Namun eksperimennya malah membuatnya terjebak dalam dunia lain, dunia yang dipenuhi oleh entitas-entitas yang tak terlihat. Aku mulai menyadari bahwa bisikan-bisikan yang kudengar di Rumah Angin bukanlah sekadar suara angin. Itu adalah suara-suara dari entitas-entitas yang terjebak bersama Elias. Mereka memohon untuk dibebaskan, untuk dilepaskan dari belenggu dunia lain yang mengerikan itu. Aku merasa bertanggung jawab. Aku merasa harus membantu Elias dan entitas-entitas itu. Aku kembali ke Rumah Angin, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan tekad yang kuat. Kali ini, aku membawa peralatan yang lebih lengkap, termasuk alat perekam suara dan kamera inframerah. Di dalam rumah, aku menemukan lebih banyak catatan Elias. Catatan-catatan itu menjelaskan lebih detail tentang ritual yang dilakukannya untuk mengendalikan energi gelap. Ternyata energi itu bisa dilepaskan dengan cara tertentu.
dengan melakukan ritual yang tepat di waktu yang tepat. Aku memutuskan untuk mencoba ritual tersebut. Aku mengikuti petunjuk yang ada di catatan Elias dengan hati-hati. Aku membaca mantra-mantra kuno, melakukan gerakan-gerakan tertentu, dan memfokuskan seluruh energiku. Saat aku menyelesaikan ritual, aku merasakan getaran yang kuat di seluruh tubuhku. Udara di sekitarku bergetar, dan cahaya-cahaya aneh mulai muncul. Aku mendengar suara-suara yang semakin jelas, suara-suara yang meminta tolong. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Rumah angin mulai bergetar hebat, dan dinding-dindingnya mulai runtuh. Aku melihat cahaya putih yang menyilaukan, dan kemudian semuanya menjadi gelap. Ketika aku sadar, aku sudah berada di luar rumah, di bawah langit yang cerah. Rumah angin telah hancur, rata dengan tanah. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Elias dan entitas-entitas itu, tetapi aku merasa bahwa aku telah membebaskan mereka. Misteri rumah angin akhirnya terpecahkan, tetapi meninggalkan banyak pertanyaan yang tak terjawab. Aku hanya berharap mereka telah menemukan kedamaian. Berhari-hari setelah kejadian di rumah angin, aku merasa kosong. Meskipun lega karena mungkin telah membebaskan Elias dan entitas-entitas itu, rasa penasaran masih menghantuiku. Ada beberapa hal yang belum terjawab, beberapa detail yang masih mengganjal di pikiranku. Salah satunya adalah sebuah simbol aneh yang kutemukan di beberapa halaman buku harian Elias. Simbol itu tampak seperti rangkaian angka dan huruf yang acak. Namun aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya. Aku menghabiskan waktu berhari-hari mencoba memecahkan kode tersebut, mencari pola dan makna tersembunyi di dalamnya. Akhirnya, dengan bantuan seorang ahli kriptografi, kami berhasil memecahkan kode tersebut. Ternyata itu adalah koordinat. Koordinat sebuah lokasi yang tersembunyi di dalam hutan lebat di sekitar Asahan. Tanpa ragu, aku segera pergi ke lokasi tersebut. Perjalanan menuju lokasi itu cukup menantang. Aku harus melewati jalan setapak yang terjal dan hutan yang lebat. Namun, rasa penasaran yang membara mendorongku untuk terus maju. Setelah beberapa jam perjalanan, aku sampai di sebuah gua tersembunyi. Di dalam gua itu, aku menemukan sebuah kotak kayu tua yang tersimpan rapi. Di dalam kotak itu, terdapat sebuah manuskrip kuno yang ditulis dalam bahasa yang tidak kuketahui. Untungnya, aku berhasil menemukan seorang ahli bahasa kuno yang mampu menerjemahkan manuskrip tersebut. Ternyata manuskrip itu menceritakan tentang sebuah peradaban kuno yang pernah hidup di daerah Asahan. Peradaban itu memiliki pengetahuan yang sangat maju tentang energi gelap, dan mereka menggunakan energi tersebut untuk membangun sebuah kota yang megah dan canggih. Namun, karena keserakahan dan ambisi mereka, peradaban itu akhirnya hancur. Energi gelap yang mereka manfaatkan malah menghancurkan mereka sendiri. Rumah angin, menurut manuskrip itu, adalah sisa-sisa dari kota tersebut. Elias, tanpa mengetahuinya, telah mencoba untuk menghidupkan kembali peradaban tersebut. Aku merasa takjub dan sekaligus ngeri. Kisah rumah angin ternyata jauh lebih kompleks dan lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Ini bukan hanya sekadar cerita hantu, tetapi sebuah kisah tentang ambisi manusia, keserakahan, dan konsekuensi dari tindakan yang gegabah. Manuskrip itu juga menjelaskan bagaimana cara untuk benar-benar membebaskan Elias dan entitas-entitas tersebut. Bukan hanya sekedar melepaskan mereka dari belenggu dunia lain, tetapi juga membebaskan mereka dari kutukan yang telah mengikat mereka selama berabad-abad. Aku merasa ada tanggung jawab yang lebih besar lagi di pikulku. Aku memutuskan untuk melanjutkan penyelidikanku. Aku akan mencari cara untuk membebaskan mereka sepenuhnya, untuk memberikan mereka kedamaian yang sesungguhnya. Kisah rumah angin belum berakhir. Ini baru permulaan dari sebuah petualangan yang lebih besar dan lebih menantang. Dengan petunjuk dari manuskrip kuno, aku memulai pencarian untuk membebaskan Elias dan entitas-entitas yang terikat dengannya. Manuskrip tersebut menyebutkan sebuah ritual pemurnian yang harus dilakukan di sebuah lokasi spesifik di dekat Danau Toba, tempat yang dianggap suci oleh masyarakat Batak. Ritual ini membutuhkan beberapa bahan langka dan pengetahuan tentang mantra-mantra kuno yang hampir punah.
Perjalananku menuju Danau Toba penuh tantangan. Aku harus melewati medan yang berat, mencari bantuan dari para tetua adat Batak untuk mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Mereka awalnya ragu, karena ritual pemurnian ini sangat berbahaya dan hanya dilakukan oleh para dukun berpengalaman. Namun, setelah aku menjelaskan situasinya dan menunjukkan manuskrip tersebut, mereka akhirnya setuju untuk membantuku. Mereka menceritakan legenda tentang Danau Toba, dan bagaimana danau itu terbentuk dari air mata seorang dewi yang patah hati. Mereka juga menjelaskan tentang energi spiritual yang kuat yang terpancar dari danau tersebut. Energi yang bisa digunakan untuk kebaikan maupun kejahatan. Setelah mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan, aku melakukan ritual pemurnian di tepi Danau Toba. Di bawah cahaya bulan purnama, aku membaca mantra-mantra kuno, mengucapkan doa-doa untuk memohon restu para leluhur. Aku merasakan energi yang kuat mengalir di sekitarku, energi yang membuat bulu kuduku berdiri. Saat ritual mencapai puncaknya, aku melihat cahaya putih yang menyilaukan muncul dari tengah danau. Cahaya itu semakin terang, dan kemudian membentuk sebuah portal yang menganga. Dari portal tersebut, muncul sosok Elias dan entitas-entitas yang telah lama terjebak. Mereka tampak lemah, tetapi wajah mereka memancarkan kedamaian. Mereka mengucapkan terima kasih kepadaku, dan kemudian menghilang ke dalam cahaya. Portal itu pun menutup, meninggalkan aku sendiri di tepi danau. Aku merasa lega dan puas. Akhirnya misteri rumah angin dan kutukan yang menimpanya telah berakhir. Elias dan entitas-entitas tersebut telah menemukan kedamaian yang mereka cari selama berabad-abad. Aku telah menyelesaikan tugasku. Namun, perjalanan panjangku ini juga mengajarkan banyak hal. Aku belajar tentang sejarah dan budaya Batak, tentang kekuatan energi spiritual, dan tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Aku juga belajar tentang konsekuensi dari ambisi dan keserakahan manusia. Kisah rumah angin telah menjadi bagian dari hidupku, sebuah pelajaran berharga yang akan selalu kuingat. Meskipun misteri telah terpecahkan, kisah ini tetap menjadi sebuah legenda yang akan terus dikisahkan dari generasi ke generasi.